Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya malam hari ini sebuah informasi kembali kita akan dapatkan dan satu inspirasi akan memperkaya khasanah budaya dan wawasan terkait pelestarian seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Cirebon. Kali ini, obrolan kita di Cirebon Custom kali ini adalah bersama seseorang yang menjadi pelopor, seorang inovator yang menghadirkan sebuah seni pertunjukan yang di dalamnya kental dengan nuansa dakwah. Siapakah beliau? Kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah, saya panggilnya Bapak B, tapi beliau adalah Bapak Wastani Bajuri SPDI ya Pak ya? Iya, terus. Selain beliau sebagai seorang dalang, ini ada satu yang melekat di beliau yang orang sekitar mudah mengenalinya, yaitu Bapak Lebe. Ya, Iya, berarti masih sekarang masih jadi Lebe. masih. Subhanallah. Seorang Lebe. Nah, ini pemirsa itu pengen tahu Bapak. Iya, Saya panggilnya Bapak Lebe aja lah. Bebas Ya, ya. Bapak Lebe atau Bapak Dalang? Ya, bisa dua-duanya. Nah, Bapak Lebe Dalang berarti. Bapak Lebe Dalang Wastani Bajuri SPDI. Beberapa penampilan beliau ini banyak sekali diterima antusias, khususnya di kalangan para santri. Beberapa tempat beliau datangi sebagai ungkapan untuk menyampaikan dakwah melalui seni pertunjukan wayang siar. Nah, kita sebenarnya pengen tahu, mungkin nanti pemirsa, dari sekian banyak pemirsa ada yang pernah tahu wayang siar. Dan malam hari ini pemirsa, kita berada di padepokannya. Iya, Di padepokannya, ya, tempat ngumpul. tempat Wayang siar. wayang siar. Bapak B, Yuk. kita pengen tahu nih, apa yang mendorong Bapak B ini memilih berdakwah dalam jalur wayang siar? Baik. Pertama kali sebetulnya saya sudah lama dengan wayang golek cepak. Oh, Saya memiliki grup wayang golek cepak, tapi memang dalang bukan saya. Saya 10 tahun melihat wayang golek cepak itu mulai degradasi. Artinya mulai hampir dalang-dalangnya itu udah mulai pada nggak ada. Kemudian juga hanya dapat dinikmati di tiap-tiap kunjungan-kunjungan makam. Iya, iya. Saya lihat, saya perhatikan, karena saya punya gamelannya, punya wayangnya, punya nayaganya, Iya, iya. tapi semuanya free, gratis. Saya berikan kepada waktu itu Dalang Soekarta, karena saya sudah berjanji mau support beliau, karena beliau waktu itu kan ada kakaknya Dalang Jalim dan adiknya Dalang Soekarta. Nah, kalau manggung bareng itu suka rebutan wayang. Kemudian saya lihat wayangnya juga sudah kasihan, sudah rusak, gamelannya juga seperti itu. Dan mulai disitulah kami tertarik untuk melestarikan wayang golek cepak itu awalnya. Maka saya bikinkan wayang sport, gamelannya saya rubah, penampilannya dan sebagainya. Itu hampir 10 tahun saya mendampingi beliau. Dan ya free, tidak ada bayaran, karena memang saya sudah niatkan untuk melestarikan itu. Cuma di sisi lain ternyata wayang itu hanya diminati oleh beberapa kalangan saja. Kalangan terbatas. Kalangan terbatas, terutama kalangan bapak-bapak ya. Iya, iya. Kalau anak muda hanya beberapa saja yang suka lagu-lagu. Iya, iya. Kalau bapak-bapak biasanya lebih suka di sindennya. Saya lihat wayangnya itu hampir ditinggalkan. Iya. Bahkan pernah ada pertarungan antara dalang dengan pemirsa. Pemirsa inginnya lagu-lagunya, sehingga dalang nggak sempat untuk memainkan wayang. Di sini ironisnya, aduh kasihan sekali kalau begini. Iya. Maka dari beberapa pengalaman, baik di wayang kulit dan sebagainya, maka kita coba terobosan baru di mana wayang ini harus disukai segala kalangan. Iya. Nah, itu yang saya inginkan. Maka pertama kita mulai dari kolaborasi musik. Tapi kita tidak meninggalkan musik yang lama. Iya, iya. Tetap
gamelan. Iya, gamelan, gagalan mah gamelan tetap seperti biasa. Kalau mulai masuk ke pertunjukan itu mulai kolaborasi. Jadi musik yang etnik itu, dimana itu diterima di semua kalangan, dan itu luar biasa sekali. Kami juga pernah mentas di di tempat yang dimana waktu itu free sekali, tidak boleh ada pementasan, dan kita masuk di situ, dan alhamdulillah diterima dengan baik. Dan itu berkali-kali kita menemukan seperti itu. Pernah juga saya mentas di depan para kiai. Wayang kulit pada waktu saya sajikan, karena untuk orang hajatan kan wayang kulit ya. Kita sajikan dengan kolaborasi itu. Setelah selesai wayang ternyata para kiai di depan itu nggak pulang, menunggu saya ingin bicara. Saya kira mau marah ini atau mau apa gitu, karena dikolaborasikan dan lain sebagainya, pakeman dan sebagainya. Ternyata mereka antusias, bahkan dia bilang wayang santri. Saya bilang, Pak, bukan wayang santri ini. Kalau wayang santri punya Ki Entus, ini wayang syiar, Pak. Ini milik kita sendiri, milik Cirebon. Dia bilang, inilah wayang, katanya. Saya suka sekali penampilan dan sebagainya. Bahkan di belakang anak-anak muda juga pada pulang. Karena kita kan terbatas sampai jam 12 karena perjanjiannya. Anak-anak muda pada rame, orang tua rame, cuman kita terbatas waktu. Sehingga kata anak-anak muda, kenapa Pak selesai? Ya karena waktunya segitu dikasih oleh tuan hajatnya. Dan yang terakhir kembali saya pentas, mungkin inilah sebuah sejarah yang menarik, wayang masuk pesantren. Dimana lokasi itu saya bilang, Pak Ustadz, ini gimana kondisi masyarakat? Saya tanya dulu. Oh, ini kondisinya banyaknya santri-santri Habib, biasa sering pengajian para Habib. Saya bilang, kamu berani nggak? Ya berani, ngomong itu syiar. Setelah kita pentaskan dan sebagainya, ternyata antusiasnya luar biasa. Bahkan santri-santri dan masyarakat itu sempat tepuk kalau kita ganti aransemen musik, tepuk lagi. Jadi sebuah sambutan yang luar menarik biasa. Ya, bahkan santri-santri itu pada berdiri, pada ingin joget gitu. Karena mungkin sebuah aransemen yang menarik ya. Kemudian juga lagu-lagunya yang viral. Jadi mereka nggak asing di telinganya, seperti Santri Pekok, kemudian Wali Songo, itu sedang viral kan, kita garap gitu. Dan itu luar biasa. Karena wayang kita tuh selalu improv, mengikuti dinamika perkembangan. Ada lagu apa nih yang baru, kita ambil lagi. Yang penting bukan lagu-lagu ini, artinya lagu-lagu sholawatan yang kemas modern itu. Dan itu sangat luar biasa sekali, mereka antusias sekali, dan itu sebuah apresiasi buat saya. Berarti ternyata kalau saya barometernya di kalangan santri. Dan itu bagi saya adalah sebuah pertemuan yang menarik antara kaum kopianis dan blangkonis, saya bilang. Penyatuan dengan adanya wayang syiar ini. Kalau kru kita kan blangkonis tuh. Karena kan anak-anak Dario Tapan selalu hadir di wayang kita. Kan santri kan kopianis semua, yang biasa ngaji dan sebagainya. Jadi bersatunya kopianis dan blangkonis. Sebetulnya blangkonis sesepuhnya kopianis gitu. Tapi di situ kan ada pemisah biasanya. Kadang-kadang sebuah pertunjukan itu bukan dirusak, artinya dikomen oleh kaum kopianis itu sendiri. Karena mungkin ada sesuatunya, mungkin ada apa nih sebetulnya. Maka kita kemas dengan bentuk wayang syiar ini. Ini wayang penuh dengan syiar loh. Kemudian kita bandingkan dengan wayang golek cepak yang terdahulu, itu ada perbedaannya, kesamaannya di sejarahnya, perbedaannya di misinya. Kalau wayang cepak biasa itu misinya sejarah dan biasanya kliniknya. Kalau kita tetap beratkan di syiar Islamnya itu, karena beliau-beliau adalah para pendai. Jadi kita kembalikan kenapa dia datang ke Cirebon, kenapa dia datang ke daerah ini. Jadi yang kita ungkapkan adalah syiar agamanya. Tentunya dengan bahasa yang kekinian ya. Betul. Dengan bahasa yang kekinian. Maaf ya, kita tidak aboran dan sebagainya. Aborannya kita ganti dengan sholawatan. Kemudian perpindahan grip juga kita ganti dengan lagu-lagu yang menarik. Kalau kita tetap bawa pakem yang lama gitu, kadang-kadang membuat orang ngantuk. Itu masalahnya.
kalau membuat orang ngantuk jadi kesel, jadi bosan. Iya. Nah di situ letak kita harus mengambil Membaca ya. Betul. Waktu demi waktu ketika pementasan sehingga orang betah untuk menyaksikan. Nah, Bapak B, masih ingat nggak pertama kali mentas di mana? Pertama kali mentas itu kalau nggak salah satu di Hari Pedalangan Nasional, di Hari Pahlawan kalau nggak salah, di Hari Unjungan di Megu Cilik. Megu Cilik apa Megu Gede tuh yang ada sumur keramatnya tuh. Di Megu Gede kayak sih. Iya. Gede. Berarti tahun berapa itu? Ya tahun 2003. Bulan Oktober. Jadi kalau kesini udah hampir 1 tahun. Jadi saya mendalang baru 1 tahun. Di situ kan lokasinya memang tidak pernah ada pementasan berbentuk gamelan. Waktu itu saya ditawarin, Pak, ngisi pengajian apa? Di masjid. Oh, kenapa saya? Karena dulu yang ngisi itu Bapak Dalang Teja dengan menggunakan wayang kulit. Kemudian pemirsanya katanya kalau Bapak Dalang Teja ini muatannya terlalu tinggi, ketarekatannya apa ya, memang setiap orang penyampainya beda-beda. Saya ingin Bapak dengan wayang kulit. Saya bukan dalang wayang kulit loh, karena saya waktu itu belum mencoba wayang kulit. Ya sudah, wayang apa? Wayang cepak aja. Di mana? Sekarang lokasi nggak di dalam masjid, katanya di luar. Nanti ada panggungnya. Oh, udah kalau begitu satu kru saja, saya bilang. Dan itu waktu itu musiknya bukan etnik, tapi isinya sholawatan. Dan ceritanya bukan babat, tapi cerita kekinian, kayak cerita tentang Kaji Muhyiddin yang protes tentang hal-hal yang diadakan oleh masyarakat. Kenapa harus sedekah bumi, kenapa. Jadi kita membahas tentang adat budaya menurut ajaran Islam, agar supaya orang-orang yang melakukan itu mesti ada ilmunya. Ya. Ada pengetahuan di balik yang dilakukan. Betul, itu penting sekali. Karena kalau enggak kita jadi bulan-bulan bid'ah dan syirik saja. Ternyata sajen itu semuanya per materi itu ada mengandung makna yang tersirat. Dan tidak bukan hanya perwujudan materi, tapi itu adalah pesan. Pesan. Kayak satu misalnya setiap orang meninggal kan selalu ada buah kelapa gitu kan. Orang yang bikin rumah ada buah kelapa, itu mesti apa yang harus kita sajikan? Kok sekonyong-konyong ada buah kelapa? Dari mana buah kelapa itu? Kita terangkan. Buah kelapa itu adalah simbol rukun Islam yang 5. Karena buah kelapa itu ada 5 lapis dan semuanya cocok gitu. Gitu. Oke. Nih, Bapak B. Ketika Bapak B ini pertama kali menemukan inspirasi untuk menampilkan wayang silat, itu terinspirasi dari mana? Saya kira Sunda punya Asep Sunanda dan keluarganya. Giri dan luar biasa Giri Harja itu. Tegal punya Entus dan sekarang anaknya. Cirebon tidak punya wayang seperti itu. Maka saya dengan kawan-kawan kita coba membuat sebuah wayang yang tetap kita pegang sejarah dan pakemannya, tapi dengan nuansa musik yang berbeda, yang kira-kira bisa dinikmati semua kalangan sehingga misi kita tersampaikan. Jadi inspirasinya seperti itu. Iya. Menggali kekhasan Cirebon untuk mempertahankan sebuah nilai pertunjukan. Karena wayang golek cepak itu sudah mulai berpunya. Nah, Bapak B, untuk wayang golek cepak sendiri dalang di Cirebon ini tinggal berapa? Yang pengetahuan saya sih paling sekitar 10 itu udah banyak. Yang di daerah pesisir itu tinggal Dalang Suwanda, Suwandi, dan Dalang Uk. Dalang Calim itu udah meninggal. Kalau di arah timur tuh masih ada Bapak Dalang Cita itu dan keluarganya di situ juga paling tinggal 2 atau 3. Yang lain itu ada 1, 2 tuh dalang Pasundan. Artinya bukan wayang golek cepak tapi wayang purwa. Nah kalau daerah Gesik juga ada sekitar 2, jadi nggak banyak. Beda dengan wayang kulit itu dalang itu hampir 100 sama gitu. Kalau cepak itu satu pembuat wayangnya juga sudah mulai minim. Kemudian juga dalangnya juga minim. Jadi kita harus melestarikan salah satunya di situ. Bagaimana ini bisa tetap bertahan
dan malah sekarang sudah mulai jadi tren nih. Ya. Nah, Bapak B, ngomong-ngomong tentang tren nih, kita akan saksikan nih penampilan salah satu penampilan Ya. di Pondok Pesantren Darul Rahmah. Kita saksikan pemirsa. Mari kita simak bersama pagelaran wayang syiar Krida Bagus Binangun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raja Sulaiman ingkang dipunami Syekh Syarif Abdurrahman. Pangandika Raja Sulaiman. Bopo Mas. Adong nggih. Nggih mesti ana perlu kang penting sampai kula niki diundang ning kraton ageng dalem Baghdad. Mangga Ger wonten prayogipun nampa. Rama yen dadi Nalendra iku gampang pangucap abot sanggane. Iya nggih. Ya mangga bokat baik Rama niki bisa bantu utawi saged bedharaken kang dadi pikirane angger. Ikuti atau nurutana kebenaran. Yen kebenaran iku hak saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hari wong bener mah sore bener, kadang isuke wis beda. Sore bener, bengi beda. Kok konon hari wong. Ya Rama kan pada bae wong manusia
yang bokat bae ana wong ngepai duit sekotak kok dah dia beli bener. Jadi aja melu uang bener tapi melu kebenaran. Kaitan fasadul mustama bifasadil umaro wa fasadul umaro bifasadil ulama wa fasadul ulama bifasadil jah wal mal. Maksudnya pripun rama ya hari pendapatnya ramas ya angger kudu bisa ngerangkul kang telung kelompok siji yaitu ulil absar, loro kudu bisa ngerangkul ulil amwal, tulu kudu bisa ngerangkul ulil albab, papat dasir aja sor pemegang kebijakan utai pemerintah kudu dirangkul. Ya alhamdulillah kang dari pemimpin angger dewek. Oh kang ping loro yaiku ulil amwal. Ulil amwal iku para agnia donatur kang duwe duit konon kang. Sebab asli sih dudu pesantren kang butuh duit. Nah kang butuh duit kang butuh ku bener si wong sugi. Sebab benjang kelak amwale hartai bakal ditangklek lawan Gusti Pangeran, makane hartai kudu disedekahaken. Oh sebab sedekah jariah niku bakal ngalir bagian wong wis langka. Makanya sebenarnya kang butuh ya al agniya wong kang duwe duit. Ida mata penuh adama ingkotoa amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntaubihi au waladin solihin yakulahu. Ya anak putu Adam mati kaya putus amale ketelung perkawis salah satu yaitu amal jariah. Dari kang selesai kang butuh ya agniya, makanya bagaimanapun juga kudu dirangkul supaya bisa bantu pendidikan. Oh wong kene gak ake wong sugih kak seharusnya kayak kudu bebarengan karo pemerintah. Sebab anak pendidikan majue kampung boten. Lan terakhir yaitu ulil albab. Ya ulil albab yaitu para guru, para asatid, pesantren yang megang, pemerintah yang dukung, anak santri laka guru ya ora jalan.
Yo, aja ning kono. Wonge wis teka. Beli ngongkon kita maraning tanah Jawa anae meken. Panjenengan sinten anggur-anggur tekan ini moyoki wong kang ana ning kene. Anak adat, anak daerah ya benten-benten. Ya adat sih boleh-boleh baik, oli. Tapi lamun langkaning agamae ya arane bid'ah. Wakulu bid'atin dolalah. Yen mekonon ya ora bisa ngajarakan agama Islam karo kearifan lokal. Sajen niki wonten falsafahe, wonten ilmune lan wonten hadise. Aikun si coba didelengen. Hari sajen ku apa maksudnya? Sajen iku sastra jendrah wahyu ningrat. Sastra iku pitutur utawi sabdaning Gusti Pangeran. Jendrah niku Gusti Pangeran, ningrat iku keselamatan. Dadi niki kudu-kudu atus konyong-konyong ngadanang langka ilmu. Ingsun kan ngerti yen nglakuaken adat tradisi lakaning agama iya sesat. Coba apa ning ilmu agama? Sebab kita ning tanah Baghdad langka kene. Niku coba wonten tumpeng. Tumpeng iku ngrucut marani muncul. Tumpeng iku tumekah maring pangeran, maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pemirsa, itu salah satu wayang siar yang ada di Pondok Pesantren Darul Rohmah ya. Betul, Pondok Pesantren Darul Rohmah yang santrinya hampir 250. Tambah masyarakat padat waktu itu Mas. Alhamdulillah. Ini sebuah berarti masyarakat ini sudah menerima, khususnya kalangan para santri. Betul, itu yang penting adalah barometer kita santri itu. Kalau masyarakat luar kan abangan tuh ya. Iya. Kalau santri benar-benar melakukan sebuah kesyariatan yang tiap hari dia beribadah. Tentang kalau yang kita datang disambut dengan baik. Jadi ini sebuah apresiasi yang luar biasa bagi kami untuk mampu manggung di pesantren. Dan salah satu saya bilang wayang masuk pesantren. Wayang masuk pesantren. Dan Kidalang Wastani Bajuri ini yang melakukan itu di Cirebon ini. Bagaimana sebuah komunikasi terjalin, di mana wayang siar ini seperti yang beliau sampaikan bahwa untuk mempertajam syariatnya umat, untuk menuju ke jenjang yang lebih baik, yang lebih tinggi ibadahnya. Iya. Jangan sekarang ibadah itu orang masih seakan-akan melihat Tuhan dan Tuhan melihat kita. Dan itu harus kita
beri penjelasan lewat wayang syiar ini agar supaya masyarakat itu ibadahnya lebih baik lagi sebetulnya. Karena melalui wayang syiar betul, ini bukan sekedar syiar mengenalkan tentang sholat dan sebagainya, tapi lebih karena ketarekatan lebih ke menuju ke hakikatan. Karena syariat bila hakikat bila syahid, kan begitu. Iya. Dan hakikat bila syariat batil, berarti loro ing tunggal itu kudu dilaksanakan. Dua keterikatan yang menjadikan kita untuk menuju. Betul, menuju mengenali Gusti Allah. Kan begitu sabdanya Rasulullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Itu penting. Dan kita kebanyakan, maaf, kaum syariat itu terlalu tamatuk di syariatihi. Orang-orang syariat itu terlalu terbuai dengan kesyariatannya, sehingga dia terlupakan bahwasanya kesyariatan itu harus ada hakikatnya. Kita sholat itu secara jasmania itu oke, tapi bagaimana secara ruhania? Tak kala secara ruhania itu terjadi, maka ada implementasi inna sholat tatanil faksya wal mungkar, itu implementasi dalam kehidupan sosial. Kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti harus dari hati, maka hatinya harus sholat. Jadi kalau orang sholat itu berhenti bakhil, berhenti bergunjing, dan itu perlu ditakar di ranah hati. Nah itu sholatnya jangan sampai hanya syariatnya saja. Gitu. Jadi nanti ngajinya itu dilanjut melalui wayang syiar yang kita konsep dengan secara simpel untuk dipahami sebetulnya. Selain bahasa yang mudah dipahami, betul. Ini kan kita sudah banyak melihat lah, kalangan santri sampai pak kiai pun memberikan apresiasi, memberikan apresiasi yang padahal pada waktu itu Bapak B ditungguin itu takut diprotes. Betul. Tapi ternyata memberi apresiasi dan ngobrol sampai pagi. Udah wayang udah pulang, itu masih diajak ngobrol aja. Ini ternyata apa yang dibawakan Bapak B melalui wayang syiar ini kan berarti menjadi sebuah tontonan dan tuntunan. Betul. Karena kalau kita tadi lihat ya, beberapa penampilan itu mulai dari cerita maupun lagu dan langgam yang dibawakan ini tidak lepas dari yang namanya sholawat. Nah, ini ketika Bapak B menyampaikan ini kan sudah mulai berjalan nih. Bapak B sudah sering mengisi beberapa panggung di beberapa wilayah. Dengan penampilan seperti ini, pernah nggak diprotes dalam konvensional? Secara umum sih belum, tapi ada beberapa yang masuk ke WA kru saya. Oh iya. Kalau ke saya belum, ke kru saya dan laporan ke kami. Dia bilang ini mau jangan bilang wayang syiar, lebih baik wayang modern. Katanya kenapa? Karena musik-musiknya modern katanya. Nah, saya bilang lihat isi muatannya itu. Isi muatannya itu. Musik hanya instrumen saja ya. Dia tidak mengerti isi muatannya. Itu isi muatannya syiar semua. Gitu. Karena memang ada beberapa yang semuanya harus kita perhatikan. Kita jangan memperhatikan orang-orang yang lurus saja. Orang-orang yang bengkok juga kita harus perhatikan. Kalau yang sudah lurus ya tidak dikuatkan ya. Tapi kan sasaran kita yang masih bengkok. Artinya orang yang masih mabok, yang masih apa. Kalau kita lihat wayang kita, oke, yuk mau nyanyi. Itu kita sedangkan nyanyi. Tak kala dia menunggu nyanyi, dia akan mendengarkan itu. Apanya nasihatnya itu penting. Jadi ada ritme ya. Ada ritme. Kapan mau ngangguk-ngangguk, kapan mau geleng-geleng ya. Tapi ya mesti kita juga harus diatur waktunya. Iya. Dan penampilan untuk lagu-lagunya juga beda. Iya. Beda. Enggak misalnya pesan lagu. Ada pesan lagu boleh, pesan lagu. Tapi itu kan kita lagunya kan tidak seperti wayang konvensional itu kadang-kadang sampai 10 lagu gitu kan dibawakan. Ya kita enggak, paling 2 lagu, yang lainnya paling ya hanya silakan sawer. Seperti organ itu loh. Iya. Nah, artinya orang-orang yang seperti itu harus kita perhatikan supaya wayang kita ini bisa eksis. Dan tapi tidak satu tujuan, itu bukan tujuan kita itu. Itu hanya kembang saja ya. Akhirnya kan bersatu antara kaum kiai, ustadz, ya, kaum
penggemar alunan lagu. Kaum abangan lah kalau, Iya, iya. atau kalau orang bilang sih kaum jambu alas. Iya. Tapi sebetulnya wayang syiar ini ada kendalanya di tempat-tempat tertentu ya. Artinya masih banyak panitia-panitia itu di tempat-tempat tertentu yang masih mengagungkan sinden. Sehingga panitia itu tak kalah mendengar wayang kita mesti dia agak alergi. Karena kita nggak ngambil sinden-sinden beken itu. Iya. Satu, harganya mahal, Iya. melebihi hampir sama dengan harga wayang. Yang kedua, kita sudah satu paket, nggak bisa kita sinden dari luar. Iya. Karena dia harus bisa sholawatan, ganggusan, jawaan. Karena wayang kita ada ganggusannya, ada jawaannya. Iya. Ada, Itu yang menjadikan betul, ciri khas. harus kita rangkul semuanya sebetulnya. Tapi semuanya wayang syiar ini masih seumur jagung. Iya. Mesti banyak apa namanya, kalau boleh sih masih banyak, ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kita sudah welcome dan sudah digandrungi, ya ada beberapa yang harus kita tinggalkan. Artinya jangan seperti itu. Kayak di pesantren kemarin kita pentas, lagu-lagu itu kita kurangi, hanya cuma satu lagu untuk saya istirahat saja gitu. Jadi kita menyesuaikan tempat, Kalau di pesantren ya harus kita yang full, kita lagu-lagu sholawatan. Karena kalau enggak itu bisa mencederai pesantren. Gitu. Jadi tentatif ya, melihat situasi lingkungan. Jadi kayak misalnya di orang hajatan dan sebagainya itu kan bukan orang lurus semuanya ibaratnya kan. Tapi harus kita hormati supaya kita diterima. Tapi dengan perkembangan zaman kita juga harus memiliki misi yang kuat. Tapi ya wali saja kalau berdakwah itu, gue sukanya apa aja? Aku sukanya tahlil, sukanya kan kemenyan dan sebagainya. Oke, silakan. Nah, kemudian kan sedikit demi sedikit dirubah, kita juga seperti itu, Mas. Jangan sampai langsung saklek, nggak ada cerbonane, langkah tayubane, langkah ini jangan saklek, bertahap. Dan itu pun akhirnya terlahirlah wayang syiar dengan penampilan sekarang itu ya. Dari pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya, Bapak. Nah, dari perjalanannya walaupun seumur jagung, tapi kan banyak nih inovasi-inovasi yang dari awal tidak ada menjadi ada. Itu apa saja? Salah satunya kan kalau aboran itu kan, kalau lu di wayang Pak Keman kan membuat jenuh gitu ya. Kita gimana supaya Pak Keman saja itu orang itu tertarik, maka kita rubah Pak Kemannya dengan sholawatan, dengan lagu-lagu etnik gitu sholawatannya. Sehingga awal saja orang sudah menarik. Jadi orang bikin melek gitu. Kalau udah gagalan dari pertama, cerbonan, terus kan orang itu kan lagu-lagu yang membuat kita menjadi menjadi sesuatu yang merenung. Tapi lama-lama jadi ngantuk gitu. Kita ada itunya, cerbonannya ada, tapi semakin naik, semakin kalau orang bilang semakin panas gitu. Ketika klimaks gitu diiringi, jangan turun, ntar malamnya naik lagi karena lagu-lagu sinden. Kita nggak mau seperti itu. Kita dari awal tuh naik, makin malam makin naik. Gitu. Makin malam makin naik, dan ternyata wayang syiar ini semakin naik. Amin, alhamdulillah. Ini kan tentunya tidak terlepas dari para nayaga juga. Betul. Nih. Berapa nayaga yang tergabung di wayang syiar ini? Kita sangat luar biasa sekali ya. Ada dosen, ada kepala sekolah. Nayaganya? Betul. Ada guru. Ya, ada yang dari kolong jembatan ibaratnya. Kaum lapangan. Dan itu berkumpul. Yang membuat selalu menarik itu karena kita ada seorang kepala sekolah yang dulunya itu lulusan ISBI dan di dunia seni, dan dia menciptakan selalu aransemen, didukung para nayaga yang mungkin masih muda-muda, jadi dia cepat nyantol ya. Jadi ketika ide itu hadir cepat langsung. Kita bikin 3 lagu kemarin untuk di pesantren, spesial pesantren itu. Santri Pokok, kemudian Taman Surur, dan Wali Songo, semalam kita bikin, Mas. Dan tak kalah kita pentas ke sana satu itu, alhamdulillah. Gitu. Karena terdiri dari ada beberapa maestro yang membimbing nayaga itu. Kalau biasa tampil berapa? Biasa tampil nayaga plus misalnya Bapak B, sinden, nayaga, kru, pangsor, ya sekitar
30 orang. 30 Oh, orang. tukang son, supir, tukang alat, kita 30. Nah, kalau misalnya ada pemirsa pengen ngundang wayang syiar, gimana caranya? Caranya ya hubungi saya di nomor 08 0821 1947 1739 gitu. Atau datang langsung ke Sitiwinangun. Desa Sitiwinangun. Betul. Harga insya Allah bisa kejangkau. Seduluran. Seduluran. Karena ini bukan sekedar komersil, Mas. Oh. Tapi juga salah satunya melestarikan budaya yang hampir punah. Yang kedua juga ini adalah terobosan untuk Cirebon lah. Kan Iya. belum punya Cirebon yang kayak begini nih. Maka ayo kita pelopori gitu. Mencari terobosan melalui penampilan wayang syiar. Ini luar biasa pemirsa. Saya mau tanya. Ini Bapak B kan masih aktif. Betul. Kalau lebih kan istilah Cirebon. Kalau di istilah pemerintahnya berarti kaurkesra ya. Orkestra. Yang ngurusi hal-hal sosial. Iya, betul. Itu misalnya nih habis mentas harus ngurusi masyarakat, ada terganggu nggak? Enggak lah. Oh, Enggak. ya, ya. Karena kita sudah tertata dengan baik. Bahkan kita banyak tugas-tugas baru. Oh, Seperti saya koordinator puskesmas. Bagaimana harus menangani orang sakit supaya gratis, masyarakat masalah bansos dan sebagainya, apa namanya ini nggak dapat itu ya kita sudah punya tim yang solid, yang kita bangun untuk kita misalnya malam mentas pagi innalillahi ya bangun itu tugas. Jadi sebetulnya bagaimana kita mengatur saja. Walaupun ngantuk-ngantuk ya tetap kita jalankan tugas gitu. Tetap menjalankan tugas di balik sebuah semangat untuk mengembangkan wayang syiar. Ada satu lagi, ternyata Bapak B ini memiliki sebuah lembaga pendidikan. Apa tuh? Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Aliklas dan TPQ serta Diniyah Takmiliyah Aliklas. Jadi ada 3 jenjang. Dalang, B, koordinator puskesmas, pengelola lembaga pendidikan. Semoga ini akan menjadi inspirasi kita semua, memotivasi bagaimana kita bisa mengangkat wajah Cirebon dan keberadaan dari wayang syiar ini menjadi semakin diterima. Karena di dalamnya setiap kita menyaksikan wayang syiar ini ada nilai-nilai yang selama ini menjadi mempertajam hasanah keilmuan kita dalam mengarungi kehidupan. Seperti itu ya Bapak ya. Betul ya. Saya sebenarnya pengen belajar. Jadi nggak apa-apa lah saya nyerap aja gitu. Atau ngenekin dulu ya. Apa tuh istilahnya kalau asisten dalang tuh? Iya, asisten dalang gitu. Nggak apa-apa lah. Jondol. Jondol lah. Ini menarik karena saya melihat di Cirebon ini kita tuh mewarisi keemasan tradisi budaya yang sampai sekarang ada yang memang diupayakan untuk selalu eksis dan ada pula yang sekarang ini sudah hanya tinggal nama. Ya semoga ini keberadaan wayang syiar ini adalah satu upaya untuk kita bisa menjadi bagian pelestarian itu. Dan sebenarnya begini Bapak, dari sekian pementasan, ada nggak pementasan yang paling berkesan bagi Bapak? Ya kemarin yang terakhir di pesantren itu, oh, dengan jumlah penonton yang begitu banyak. Iya. Dan kalangan-kalangan santri, kalangan kiai, kalangan apa namanya jamaahnya para habib, dan juga di situ memang Islamnya sangat kental. Itu. Dan mereka menerima dengan baik, itu salah satu yang saya berkesan. Dan itu memotivasi Bapak untuk melahirkan kembali. Ya saya rasa bukan hanya Bapak, berarti Nayaga juga merasa ya. Saya bilang mereka sabar. Nah, karena ada waktunya.
Iya, iya. Luar biasa. Nih pemirsa, memang kita malam hari ini hanya mengangkat sejarah dan beberapa penampilan dari Bapak B di berbagai tempat. Nanti kita akan coba melihat bagaimana perjalanan ketika Bapak B ini mau tampil atau mau menampilkan wayang siar di suatu daerah. Nanti kita akan ikuti pemirsa seperti apa, ataupun ketika dari nayaganya Bapak B ini, dari nayaga wayang siar ini ketika berlatih seperti apa untuk menciptakan sebuah aransemen baru seperti apa ya Bapak B. Ini biasanya kalau latihan di mana? Di Sanggar, di sana Sanggar Desa. Oh, masih di Siti Winangun. Masih. Berarti kalau dari Caruk TV pengen boleh. Siap, Kalau siap. latihan nanti kita panggil. Karena kita harus selalu mengikuti syair-syair sholawatan yang ini yang membedakan. ya. Yang membedakan sebuah dinamika yang selalu yang selalu menjadi inspirasi dari Bapak B ini ya. Ya, sukses selalu Bapak B. Ini kita nanti pemirsa pun pasti pengen tahu lah lebih banyak tentang apa itu wayang siar. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya nih. Siap. Nanti kita coba biar pemirsa tahu apa itu. Saya sebenarnya salah satu penggemar wayang siar. Amin. Alhamdulillah. Itu tadi saya tadi asik bener ini. Ya bagaimana tidak? Kita bisa ngaji, ya kita bisa ngaji sambil bersama-sama berinteraksi dengan yang lain. Kita bisa menikmati nada, mendapatkan hikmah, apa maning melalui wayang siar ini. Amin. Atur nuhun Bapak B Amin. atas waktunya, sukses selalu Siap. untuk keluarga besar wayang siar. Amin. Pemirsa, waktu saja yang memisahkan kita, namun jangan lupa inspirasi dan informasi ngobrol santai kali akan datang, akan memberikan satu informasi dan inovasi serta inspirasi kita untuk bagaimana mewujudkan kembalinya kejayaan Cirebon. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.